Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Untoro SPDI MPDI, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu para waka yang saya hormati, anak-anakku sekalian, tentu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari-hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga selalu sehat di masa-masa pandemi seperti ini, dan terutama anak-anak semuanya. Walaupun kita tidak berhadapan langsung, namun kita hari ini secara daring, dan saya mendapatkan amanah dari madrasah untuk menyampaikan masalah sejarah madrasah, organisasi kesiswaan, menyampaikan informasi prestasi madrasah dan alumninya. Nah, anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa madrasah sejarah dari dulu itu adalah terbentuknya karena masa-masa kolonial Belanda, di mana pendidikan pada saat itu adalah pendidikan ciptaan Hindia Belanda. Maka para kiai merasa gelisah karena pendidikan mengutamakan pendidikan yang sifatnya bukan agama, bukan menata moral bangsa, justru malah mengkebiri pendidikan-pendidikan yang sifatnya kebangsaan. Oleh sebab itu para ulama bangkit untuk mendirikan sekolah agama yang disebut dengan madrasah. Nah, perkembangan lebih lanjut setelah itu, madrasah berkecimpung di dunia pendidikan, di mana pemerintah memberikan izinnya untuk memberikan legalnya pendidikan agama, ditambahkan dengan pendidikan umum yang lainnya, agar setara dengan pendidikan SLTP yang lainnya. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bersama profil madrasah kita ya, dimana profil kita yang perlu kalian ketahui bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara ini lengkap. Dalam tulisan itu bisa kamu baca nama, status kerja, NSM, kode start satkernya, alamat lengkap. Jangan sampai kamu nanti nggak paham di mana letak MTS 1 Lampung Utara itu, atau MTS N1 Lampung Utara. Itu beralamat di Jalan Bukit Pesagi, Skala Berak ya, Kota Bumi. Nah, tentu kamu sudah paham semuanya ya, kelas 7, calon kelas 7, dan mudah-mudahan jadi kelas 7 betulan. Kita mulai langsung dengan sejarah singkat. Nah, anak-anak, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1968 yang lalu, di mana pendiriannya itu melalui surat Direktur Pendidikan Agama nomor 541 garis miring D besar D kecil garis miring 1 garis miring P DA garis miring S garis miring DAK tanggal 11 April 1968. Barangkali ini ayahmu ada yang belum lahir, apalagi kalian ya, dengan nama MTS Kota Bumi,
yang pada saat itu menumpang pada gedung Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Bumi. Nah, anak-anak semuanya, ini perlu kamu ketahui awal ya berdirinya MTS Negeri 1 Lampung Utara itu di situ pada tahun 68. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 69 tahun 1968 pada tanggal 13 April tentang penegriannya MTS Kota Bumi, maka MTS Kota Bumi berubah namanya menjadi Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri atau disingkat dengan MTS AIN Kota Bumi Lampung Utara. Nah, kemudian pada tahun 1978 berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Lampung Utara nomor AG 030/B30/HK-HK-1978 tertanggal 29 Mei 78 tentang izin pakai atas tanah Pemda tingkat 2 Lampung Utara. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara mendirikan bangunan di atasnya gitu ya. Yang telah kamu lihat bersama bagi kalian yang kemarin daftar ulang ataupun melihat gedung MTS 1, itulah tempatnya. Itu adalah dulu tanah pemberian tanah dari Pemda. Nah, itu luasnya 10.370 meter persegi yang terletak di wilayah Kelurahan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan. Dengan pada saat ini nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bumi Lampung Utara itu berubah namanya dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara. Bukan Kota Bumi. Kalau dulu kan Kota Bumi, sekarang nomor 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara. Nah, berubahnya pada tanggal pada tahun 2014 yang lewat ya. Jadi tepatnya di situ dengan keputusan Menteri Agama nomor 157 atau 157 tahun 2014 tentang perubahan nama tersebut. Nah, anak sekalian, MTS selama itu dari tahun katakanlah 68 sampai sekarang itu yang resminya di sini yang tercatat yang Bapak ketahui, kepala madrasahnya yang pertama adalah Pak Ajmain Abbas. Beliau menjabat tahun 1979 sampai 1982. Itu Pak Ajmain. Kemudian yang kedua Ibu Hajah Mahrum Siti. Tahun 1982 sampai 1990. Cukup panjang perjalanan beliau ini. Yang ketiga Ibu Hajah Ratu Hilalia. Tahun 90 sampai 92. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Anas Kamaludin yang menjabat tahun 1992 sampai 1995. Yang kelimanya Bapak Dr. Andes Hair Aminullah tahun 1995 sampai 1996. Hanya 2 tahun, 1 tahun setengah. Ibu Sadiah dari tahun 96 sampai tahun 2000, dan ini pun kamu belum lahir. Yang ketujuh Bapak Dr. Andes Totong Sunardi tahun 2000 sampai 2004, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Kemenak Lampung Utara. Bapak kita ini anak sekalian, bapaknya Madrasah Lampung Utara. Dan yang kedelapan Bapak Dr. Ridwan tahun 2004 sampai 2005. Yang kesembilan Bapak Dr. Haji Erjati Abbas tahun 2005 sampai 2012. Dilanjutkan Ibu
Dr. Anda Ena Mariana, MPDI tahun 2013 sampai 2018. Nah, periode Ibu inilah mulai wajah MTS ini berubah dari segi kegiatan, ya. Ada di sana pelajaran tahfidz itu yang sangat membuat MTS ini menjadi bagus dan dilanjutkan. Pak Huntoro, SPDI MPDI, beliau ini juga sangat gigih sekali. Beliau dari tahun 2018 sampai sekarang. Ini beberapa kemajuan, banyak kemajuan-kemajuan yang diraihnya. Walaupun masa pandemi tetap MTS 1 ini masih eksis di masyarakat. Nah, visi dan misi ini anak perlu ketahui. Apa sih misi MTS 1 itu? Misinya adalah terwujudnya madrasah sehat berkualitas, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia dan islami, berwawasan lingkungan, iptek, dan berdasarkan dan berlandaskan imtak. Mantap ini anak semuanya visinya. Nah, penjabaran dan misi yang pertama adalah mengembangkan kreativitas dan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Dan tugas-tugas kami tentunya para bapak dan ibu guru ini dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas. Dan yang keduanya mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi dirinya. Jadi kami bertugas untuk kalian itu membantu kalian. Nah, kalian belajarnya nanti otomatis yang sungguh-sungguh kan begitu. Jadi para bapak dan ibu guru membantu kalian, mengantar kalian untuk dapat bisa mengenali diri kalian, ya, dari hal-hal yang mungkin nanti akan dipandang oleh bapak ibu kamu ini harusnya bagaimana itu nanti. Dan yang ketiganya sebagai misi ketiga menumbuhkan serta mengembangkan disiplin dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang keempatnya mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini anak sekalian yang keempat ini kita belajar misalnya nanti masa daring ya, ini masa daring itu ada di website kita ya. Nanti ada kita kalau mengajar bapak ibu guru kalian yang belajar itu lewat e-learning, ada sebagian lewat Zoom meeting, dan mungkin sesekali nanti kalian akan luring ya, mungkin tambahan-tambahan tugas yang sifatnya tidak bisa didaringkan. Dan yang kelima mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis baik internal maupun eksternal. Ini diharapkan kita semua nanti bisa berhubungan dengan harmonis. Bagaimana caranya seorang siswa yang baik ya nanti akan dibimbing oleh bapak ibu guru yang lainnya. Dan yang keenamnya menciptakan suasana yang kondusif pada setiap kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan diciptakan dengan yang sekondusif mungkin, yang sebaik-baik mungkin. Yang ketujuhnya menciptakan lingkungan yang berseri. Nah, ini motivasi kita semuanya. Lingkungan yang bersih. Memang sekarang kondisi sekolah kita lagi rehab, jadi kebersihan belum bisa diatur. Kalau sudah selesai nanti insya Allah nanti akan bersih, sehat, rapih, dan indah tentunya dalam suasana kekeluargaan. Dan yang terakhir menghasilkan kelulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak mulia dan islami serta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak sekalian, misi dari sekolah kita atau madrasah kita ya.
bisa langsung kalian pahami, enak ini dibaca-baca ya, dan diresapi, dinikmati, dihayati. Nah, tujuannya sekolah atau madrasah kita punya tujuan, yakni terciptanya madrasah berseri, yakni bersih, sehat, rapih, dan indah dalam suasana kekeluargaan unggul dalam prestasi islami berakhlak mulia yang berwawasan lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berlandaskan iman dan takwa. Anak-anakku semuanya ya, jangan sampai kalian nanti terkejut, kok begini ini pendidikannya kok nggak seperti sekolah SMP. Nah, karena kita ini lain, kita adalah madrasah. Nah, selain daripada itu anak-anak semuanya, berkaitan dengan kegiatan siswa, madrasah punya lembaga anak cabang ya, yang di dalamnya adalah organisasi kesiswaan yang disebut dengan OSIS. Jadi OSIS inilah anak-anak semuanya nanti kalian yang punya bakat berorganisasi ditampung di wadah ini, di mana kamu bisa mengabdikan diri ke depannya ini. Pasnya di mana kalian ukur diri kalian masing-masing sehingga kalian nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi umat, bagi masyarakat setelah kalian keluar dari madrasah yang kita cintai ini. Tapi masih panjang waktunya karena kalian baru kelas 7 kan gitu ya. Yang berikutnya anak sekalian, dalam organisasi ini anak seperti kalian kelas 7 nanti adalah harapannya pengganti dari kelas 9 yang tahun ini. Segalanya nanti kalian akan belajar dengan kakak-kakak kelas kalian. Kelas 7 adalah pengganti dari kelas yang di atasnya. Segalanya, dari kegiatan-kegiatan apapun yang ada di dalam madrasah itu, kalian itulah penerusnya. Jadi dari sekarang kalian seharusnya sudah punya gambaran, aku nanti mau seperti kakak ini, seperti kakak ini atau Ayu ini yang punya prestasi di dalam madrasah itu, baik prestasi dalam akademik, yakni belajarnya di kelas ya, teorinya, dan juga ada di dalam luar sekolah. Jadi anak semuanya di luar itu banyak kegiatan-kegiatan di luar pelajaran, maksud saya ya, di luar pelajaran. Nah, prestasi-prestasi madrasah anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam prestasi, perlu kamu mengetahui kegiatan apa sih di madrasah ini. Kegiatannya banyak anak-anak sekalian yang berkaitan dengan pelajaran. Ada KSM itu, lomba sains, nanti kalian bisa mengikuti adu akal ya, adu akal. Kalian belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pada saatnya nanti kalau kalian mampu bersaing ya, itu nanti akan dikatakanlah diseleksi yang terbaik. Itu nanti akan mewakili ke sekolah, mewakili madrasah ini ke jenjang kabupaten sampai provinsi bahkan nasional. Nah, selain daripada itu ada kegiatan ekskul ya, ada paski yang seneng paski, yang seneng baris-baris berbaris, masuklah ke kelompok paski. Bagi perempuan-perempuan yang di SD ataupun di minnya dulu punya bakat tari menari, di madrasah kita ini, di MTS ini ada tari menari. Bahkan tarian kita itu sudah mendapatkan nama di tingkat provinsi. Sampai acara-acara kegiatan apapun di madrasah ini diawali dengan tarian yang sudah ada di madrasah kita ini. Bela diri juga ada bagi kalian, baik yang laki ataupun yang perempuan yang hobi bela diri, silahkan bisa masuk mendaftarkan diri ke bela dirinya, dan ini pun juga berprestasi.
prestasi-prestasinya besar banget ini, bela diri, tari, paski ya. Dulu waktu sebelum pandemi, paski yang hebat itu menjuarai kemana-mana, selalu juara, dan anak-anak sangat senang dan bangga ketika paski ini tampil ya. Termasuk tari menari bela diri pun begitu. Nah, futsal pun demikian. Anak-anak yang hobi futsal bisa kalian ikuti futsal ini ya, kegiatan futsal. Kita berdoa semoga pandemi ini selesai sehingga futsal bisa berlatih setiap saat. Dan tidak kalah pentingnya yang lagi booming di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia ya, bahwa kegiatan tahfidz di madrasah baik tingkat MI, MTS dan madrasah aliyah, tahfidz sangat digalakkan. Nah, pelajaran tahfidz ini sangat bagus sekali. Ini motivasinya besar banget, nah. Karena ada hadis Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Nah, orang yang hafal Qur'an luar biasa, dijamin oleh Allah dianggap sebagai keluarga Allah, dan di akhir nanti disiapkan oleh Allah, yakni dengan rahmat Allah, diberikan hak untuk dapat mensafaati 7 orang. Di antara ada orang tuanya, suami atau istrinya, dan anaknya. Nah, ini keuntungan yang luar biasa, dan itu adalah termasuk dianggap keluarganya Allah. Nah, di MTS ini banyak mereka-mereka yang sudah termasuk lulus seleksi juz 30-nya, dan bahkan 29, 27, 26 sudah ada, bahkan dari awal juz 1, juz 2, juz 3 dan berikutnya. Nah, bagaimana dengan kalian nanti? Apakah kalian akan mengikuti kegiatan ini? Pilih yang mana? Silahkan. Jangan sampai tidak. Jadilah orang yang berkeinginan maju ke depan. Terus jangan mundur, majulah terus. Jadikanlah diri kalian sebagai orang-orang pengganti orang-orang yang terhormat di masa yang akan datang. Jangan menjadi sampah masyarakat. Kalian masuk di MTS, ingat MTS adalah sekolah madrasah yang orangnya adalah keagamaan, maka pelajarilah agama. Galilah Quran itu. Oleh Al-Quran semuanya insya Allah akan tercapai. Demikian anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini ya. Selamat bergabung di MTS Negeri 1 Lampung Utara, dan mari kita mohon kepada Allah dengan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan pandemi yang sedang melanda di dunia ini, khususnya di Lampung Utara, bangsa negara yang kita cintai ini, negara kita Indonesia, mudah-mudahan segera selesai dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya sehat walafiat, keluarga kita sehat, bangsa ini sehat, akhirnya kita belajar bisa nyaman. Mari kita baca surah Fatihah. Biniati doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.